Risalata ammat kulla ummati, bahwa risalah kenabian wahyu yang dibawa oleh para nabi, para rasul ini menyeluruh seluruh umat. Ammat kulla ummati, datang kepada seluruh umat. Wa li kulli ummatin rasul, setiap umat pasti ada rasul. Allah Maha tahu umat mana yang belum kedatangan rasul, Allah urus. Umat mana yang belum kedatangan rasul, Allah urus. Dari kaum dengan bahasa kaum tersebut. Yang Bani Israel ya bahasa Ibrani, yang orang Arab ya bahasa Arab, dan seterusnya. Dan tidak perlu bagi kita untuk mengetahui secara rinci, cukup dengan apa yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu takalluf, karena banyak ahli sejarah yang takalluf, ingin tahu Harut Marut di negeri Babil pakai bahasa apa misalnya. Di Al-Quran buka-buka nggak ada, di hadis nggak ada. Buka Taurat, buka Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ada di situ. Mereka merasa senang, ada di negeri Allah. 7 orang Ashabul Kahfi, 7 pemuda, namanya siapa saja? Di surat Al-Kahfi tidak ada. Di hadis Nabi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, tidak ada. Mereka penasaran, buka Taurat, buka Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ketemu. Senang mereka, namanya ini, demikian, semua sekian, segala macam. Boleh kan? Bagus kan? Tidak bagus. Bahkan tidak bagus. Kenapa? Karena apa yang ada di Taurat dan Injil sekarang ini, bahkan 1400 tahun yang lalu di zaman Nabi, tercampur antara wahyu dengan wahyu, tercampur antara firman Allah dengan ucapan manusia. Ini yang firman Allah, apa yang ucapan manusia, ini yang wahyu, apa yang wahyu, kan kata. Bagaimana masih dugaan-dugaan sudah disimpulkan sebagai sebuah kebenaran. 7 orang pemuda yang tidur di gua selama 300 tahun, namanya adalah Anu, nama anjingnya si Anu, seolah itu wahyu, padahal belum tentu benar. Seperti Qabil Habil, tidak ada dalam Al-Quran kata Qabil, kata Habil. Begitu juga hadis Nabi yang sahih, Qabil Habil tidak ada. Yang ada adalah Ibnai Adam, 2 anak Adam, yang abang membunuh adiknya. Mereka tidak puas, mereka takalluf ingin tahu siapa yang dibunuh, siapa. Tidak ada
ada. Yang membunuh siapa? Nggak ada. Maka mulailah mereka penasaran, membuka perjanjian lama, perjanjian baru, ketemu di situ yang dibunuh Habil, yang membunuh Qabil. Boleh kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa yang ada di dalam Taurat dan Injil, Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, perjanjian lama, perjanjian baru, itu dibagi 3. 1, yang pasti benarnya. Tahu dari mana? Nah, sama dengan Al-Quran, sama dengan hadis, pasti benar. Di dalam Taurat atau Injil dikatakan manusia pertama adalah Adam, kemudian istrinya Hawa, tercipta dari tulang rusuk. Ini benar. Tahu benar dari mana? Sama dengan Al-Quran, sama dengan hadis. Kalau begitu ya ngapain? Sudah ada di Al-Quran, sudah ada di hadis. Yang kedua, yang pasti salah. Yang pasti salah. Nabi Lut bersama 2 putrinya ketika selesai pengazaban itu, diazab habis umatnya Nabi Lut, tinggal 3 manusia katanya ya. Nabi Lut bersama putri. Lalu kata putrinya, kalau begini caranya habis manusia. Kalau ayah meninggal, manusia tinggal kita berdua perempuan, ya habis. Gak mungkin bisa hamil, gak mungkin bisa melahirkan. Ya. Lalu ayahnya diberi pohon. Lalu Nabi Lut mau, lalu menzinai putrinya, lalu hamil. Ini wajib kita katakan salah batin. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sabda Nabi. Ya. Tuhan ada 3. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Ruhul Kudus. Ini pasti salah. Nah, yang jenis ketiga yaitu yang kita tidak tahu ini benar apa salah, seperti Qabil Habil tadi. Ya, seperti 7 orang nama Ashabul Kahfi tadi. Ini yang dimaksud oleh Nabi, la tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Jangan engkau benarkan semuanya, jangan engkau salahkan semuanya. Karena tercampur antara wahyu dengan roh. Dengan demikian, tidak boleh kita dan tidak usah kita mengambil rujukan dari Taurat dan Injil. Buat apa mengambil rujukan sesuatu yang belum tentu benar? Nah, disitulah Nabi menyuruh Umar untuk membuang lembaran-lembaran Taurat dan Injil yang sedang dibaca oleh Umar. Beliau menyuruh Umar untuk membuang lembaran-lembaran itu dengan mengatakan, wallahi law nazala fikum Musa summa taba'tumuhu wa taraktumuni ladhaltu. Demi Allah, seandainya hari ini Musa turun di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikuti syariat Nabi Musa wa taraktumuni, lalu kalian meninggalkan syariatku, ladhaltu, pasti kalian sesat. Mengikuti Nabi Musa sesat. Kalau Rasulullah Muhammad SAW sudah diutus, maka ada 5 nama beliau, ada Ahmad, ada Muhammad, ada Al-Hashir, ada Al-Aqib, ada Al-Mahi, sang penghapus. Kenapa? Karena seluruh ajaran yang pernah ada di muka bumi ini dihapus. Artinya ketika beliau membawa risalah ini, tidak boleh ada lagi orang yang mengikuti syariat Nabi Musa, syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Isa, Yahya, Zakaria. Tidak boleh. Karena
dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, pasti itu mengikuti para nabi, para rasul. Sudah disempurnakan dengan istilah Nabi labina. Labina itu batu bata, semacam batu bata. Jadi para nabi, para rasul diibaratkan oleh beliau seperti bangunan yang mewah, megah, bagus, indah. Siapapun yang masuk ke dalam bangunan itu terkagum-kagum. Tapi sayang, ada satu batu bata yang tidak dipasang. Semua memuji bangunan itu kecuali ada satu tempat. Mereka mengatakan seandainya batu bata ini dipasang di sini, sempurna bangunan ini. Kata Nabi, akulah labina itu. Akulah satu batu bata itu. Berarti keberadaan beliau menyempurnakan seluruh ajaran para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bukan mengganti, bukan merubah, bukan bid'ah. Wa ma kuntu bid'an minar rasul, kata beliau. Aku tidak membuat bid'ah dari para nabi, para rasul. Aku hanya meneruskan. Jika ada perubahan, maka itu masalah fikih, tentu tidak masalah. Dan tentu wahyu yang terakhir itu yang berlaku. Jangankan nabi, beda nabi, satu nabi tapi mansuh, ada kan? Ada. Satu nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, fikih amaliyah sebelum hijrah dengan setelah hijrah beda. Awal-awal hijrah dengan beberapa bulan sebelum dia wafat beda. Ada perubahan, nasih mansukh, ini tidak masalah. Yang penting jangan kita mengira istilahnya rajman bil ghaib. Apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah kita imani, yang tidak diam. Maka jangan pernah mengatakan dari pembahasan ini, oh siapa tahu Siddhartha Gautama itu nabi, siapa tahu Aristoteles itu nabi, siapa tahu Socrates itu nabi. Nah, ini namanya rajman bil ghaib. Udah diam. Kalau ajarannya menyimpang, ya tak mungkin masuk nabi menyimpang. Yang kita tidak tahu, maka dia. Yang Allah beritahu, sampai ada seperti Harut Marut di negeri Babil, itu kan ada di Al-Quran surat Al-Baqarah. Sampai nama, jangan melebihi. Pokoknya ada yang bernama Harut Marut di negeri Babil, Babilonia. Nah, sudah sampai di situ, jangan takal. Selebihnya Allah. Ada Ratu Balqis di negeri Saba, sudah selesai. Di balik itu ada cerita apa, tidak perlu kita tahu. Karena Nabi bersabda cuma sampai segitu. Walaupun sekali lagi di Taurat banyak berita tentang hal itu, di Injil banyak berita tentang hal itu. Jangan terpengaruh. Ini berdasarkan firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh telah kami utus seorang rasul di setiap umat. Rasul di sini tidak menunjukkan satu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bertemu, bahkan dengan Nabi Isa bertemu, Nabi Musa dengan Nabi Harun bertemu, Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria bertemu, dan begitu seterusnya. Ya. Jadi Rasulullah ini tidak harus satu. Ya, kita lanjut yang ke-6. Anna dinal anbiya'i wahid, bahwa agama seluruh para nabi satu. Apa?
satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah, yang diterima oleh Allah dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub sampai Nabi Muhammad alaihi wassalam. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Jadi tidak ada agama Yahudi, agama Nasrani. Lalu ada pertanyaan, kenapa Nabi mengatakan Nasrani pecah menjadi 71, Yahudi 71, Nasrani 72, kaum muslimin 73? Ini seorang ada 3 agama. Ya, saya kira pernah lewat pembahasan itu. Ya. Jadi sesuatu yang sudah mendunia, sesuatu yang sudah kaprah, sesuatu yang sudah umum, Nabi tidak buru-buru berubah. Ya, dengan mengambil, walaupun itu salah. Karena sudah mendunia meyakini bahwa adanya kelompok Yahudi, kelompok Nasrani, ya, maka beliau katakan Yahudi pecah menjadi 71, Nasrani 72, kaum muslimin 73. Ini bukan berarti bahwa pernah ada agama yang bernama Yahudi dan itu diterima oleh Allah. Bukan. Ini berdasarkan dalil ketika beliau teriak dalam perang Hudaybiyah, ketika kaum muslimin pecah kaca, ketika kaum muslimin berantakan saat menyombongkan diri, membanggakan jumlahnya yang banyak, in a'jabatkum kasratukum. Ketika kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak, maka Allah memberikan pelajaran kepada kaum muslimin dengan kekalahan besar, perang-perang. Di saat itulah Nabi teriak, aku Muhammad, aku anaknya Abdul Muttalib. Aku anaknya Abdul Muttalib. Padahal kalimat Abdul Muttalib kalimat hak. Apa kalimat tadi? Kalimat batil. Abdul Muttalib kalimat batil. Yang tidak batil itu Abdul Malik, Abdul Rahman, Abdul Aziz, Abdul Rahim. Abdul Muttalib batil. Hambanya si Muttalib. Muttalib bukan Allah. Enggak ada Allah bernama Muttalib. Allah itu namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, dan seterusnya. 99 itu enggak ada 99 nama itu ada Muttalibnya. Berarti Abdul Muttalib kan nama syirik. Hambanya si Muttalib, bukan hamba Allah, syirik kan? Tapi kenapa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena sudah mendunia, orang-orang sudah tahu, orang-orang Arab sudah tahu bahwa ada tokoh bernama Abdul Muttalib, itu kakek beliau sudah masyhur. Maka beliau ucapkan, aku anaknya Abdul Muttalib. Ya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan boleh menamakan diri dengan Abdul Muttalib, kalau tidak boleh, mana mungkin Nabi teriak mengatakan aku anaknya Abdul Muttalib. Ya, pendapat ini lemah sekali. Kenapa? Tadi beliau terpaksa mengucapkan Abdul Muttalib karena kalau diganti, ya orang-orang tak tahu. Dan tentu kita semua tahu siapa Abdul Muttalib. Orang Arab lebih tahu siapa Abdul Muttalib. Walaupun musyrik, walaupun kafir, tetapi cerdas beliau mengambil langkah yang sunnah, langkah yang benar. Ketika Ka'bah Baitullah sebentar lagi akan diserang oleh tentara Abraha, baca Ashabul Fil. Ya. Nah, barangkali perlu dicontoh langkah yang diambil oleh Abdul Muttalib ini, perlu dicontoh oleh penguasa-penguasa kaum muslimin di Palestina. Abdul Muttalib mengatakan sambil mengemas barang-barangnya, membawa kambing-kambing dan untanya menyingkir dari kota Mekah. Karena sebentar lagi akan didatangi, akan diserang oleh pasukan yang luar biasa. Barangkali tidak ada pasukan yang sedahsyat itu. Bayangkan gajah yang dinaiki bukan kuda lagi, bukan unta lagi, tapi gajah. Luar biasa Abraha. Barangkali negeri terbuat dari itu. Kata Abdul Muttalib,
kambing-kambing ini milik kita, unta-unta ini milik kita, kita bawa, kita selamatkan. Adapun Ka'bah bukan milik kita, Ka'bah milik Allah, biarkan Allah sendiri yang menjaga. Ya. Walaupun beliau belum bertemu dengan Nabi terakhir, beliau tentu tahu dari ayahnya, dari kakeknya, dari buyutnya, diberitahu tentang Allah. Walaupun banyak penyimpangan, tapi dalam hal ini benar bahwa Ka'bah ini milik Allah, terserah Allah mau diapakan. Kalau memang Allah biarkan Ka'bah ini hancur oleh Ashabul Fil, ya terserah. Kalau Allah mau selamatkan, mudah sekali. Ya, ini langkah cerdas. Coba kalau Abdul Muttalib memaksakan diri, ini Baitullah, ini rumah Allah, ini harus kita pertahankan sampai tetes darah terakhir, siap mati kita syahid demi membela Ka'bah. Nah, ini malah tidak cerdas. Ya. Nah, yang cerdas justru langkah yang diambil seperti tadi. Ya, terserah Allah mau diapakan Ka'bah ini. Nah, ditinggalkanlah Ka'bah ini dan terjadilah apa yang terjadi. Ya, habis, hancur, bahkan ka'asfin ma'kul. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dalam Suratul Fil. Seperti asf itu daun makul yang dimakan. Yang makan daun biasanya ulat, ya. Daun yang dimakan ulat, antum tahu? Nah, seperti itu kira-kira. Badannya Abraha, badannya tentaranya Abraha, ya, bolong-bolong penuh luka, hancur binasa. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh telah kami utus di setiap umat itu seorang rasul dengan mengatakan, dengan mendakwahkan, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sembahlah Allah, jauhi taghut. Maka kalau yang dimaksud taghut adalah penguasa yang tidak menerapkan syariat Islam, sepertinya kalimat ini rusak. Ya. Sembahlah Allah dan jauhi pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Ini kan jauh sekali. Ya. Sembahlah Allah, jauhi taghut. Apa taghut yang dimaksud di sini? Sembahlah Allah, jangan menyembah selain Allah. Gitu. Sembahlah Allah dan jangan pernah menyembah keris, jimat, kuburan keramat dan seterusnya. Nah, itu tuh kan pas sekali itu, nyambung. Sembahlah Allah, jauhi taghut. Sembahlah Allah, jangan syirik. Ya. Sembahlah Allah dan jangan makan riba. Ini kurang. Sembahlah Allah dan jangan berzina, ini tidak nyambung. Yang nyambung adalah sembahlah Allah dan jangan menyembah selain Allah. Karena berapa banyak orang yang makan riba, berzina, minum khamar, berjudi, bahkan membunuh, tapi dia menyembah Allah satu-satunya. Ada apa tidak? Ada. Tapi menyembah Allah juga, menyembah taghut juga, sah apa tidak? Tidak sah. Bisakah dia selamat dari kekekalan di neraka? Tidak bisa. Walaupun dia menyembah Allah, tapi menyembah taghut juga. Ya. Maka apa yang dimaksud dengan taghut? Nah, disinilah dijelaskan. Ya. Bahwa taghut adalah ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw mad'u'in aw muta'in. Apapun yang disembah selain Allah, ini yang pertama.
keris, jimat, kuburan keramat, dan lain-lain. Yang kedua, melampaui batas dalam ketaatan. Taatnya melampaui batas. Siapa yang naik motor jalan raya harus pakai helm. Nah, ini belum melampaui batas. Siapa yang lewat lampu merah, pas lampu merah harus berhenti, tidak boleh lurus. Ini belum melampaui batas. Siapa yang jadi pegawai negeri, maka tiap kantor harus pakai seragam ini, seragam Polri. Ini belum melampaui batas. Siapa yang pergi keluar rumah harus bawa KTP. Ini belum melampaui batas. Mulai sekarang jangan ke masjid, tutup masjid, nggak ada salat Jumat. Melampaui batas belum? Ini sudah melampaui batas. Dan dalam kemaksiatan tidak boleh kita taat kepada siapapun. Mau pemerintah, mau penguasa, mau raja, mau ayah, mau ibu, suami, tidak boleh ditaati kalau maksiat. Menutup masjid, tidak sholat Jumat, ini maksiat besar. Tidak Jumatan, ini maksiat besar. Lebih besar dari zina atau berjudi. Mana dari? Saya kira sudah sering kita ulang-ulang dalilnya ya. Antara iblis dengan Adam. Dosa iblis jauh lebih besar dari dosa Adam. Kenapa? Karena iblis diperintahkan melakukan sesuatu oleh Allah, tidak dia lakukan. Sedangkan Adam dilarang melakukan sesuatu, malah melakukan. Karena dosa itu ada dua ya, tidak mentaati perintah dan melanggar larangan. Mana yang lebih besar? Tidak mentaati perintah. Maka tidak sholat, tidak Jumatan, tidak puasa, tidak haji, tidak zakat bagi yang mampu, itu lebih besar dosanya daripada berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi dan seterusnya. Karena yang kedua ini ada syahwat. Yang kedua ini ada syahwat. Orang yang berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, ini karena syahwat, bukan karena sombong. Ada orang berzina berangkat dari kesombongan, minum khamr berangkat dari kesombongan, tidak, berangkat dari syahwat. Beda kalau nggak mau sholat, nggak mau puasa, itu ada unsur kesombongan yang diawali oleh kesombongan iblis. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, iblis tidak mau, langsung Allah mencap iblis sebagai wakana minal mutakabbirin, sombong. Adapun Adam yang melanggar larangan itu, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kalian mendekati pohon ini, tidak disebut sombong oleh Adam dan Hawa. Dosa besar sekali sampai diusir dari surga, tapi tidak dicap sebagai sombong. Di sini maka tidak boleh kita taati. Ya, ketika itu maksiat. Kalau toh tidak masjid, itu bukan karena pemerintah. Bahkan seandainya pemerintah hujan gak hujan harus ke masjid, pas hujan masjid jangan, ya jangan. Allah dan Rasulnya sudah memberi rukhsah. Kalau hujan gak usah ke masjid. Ya, sallu fi buyuti, sallu fi rihali. Bukan hanya asar yang dikumandangkan oleh muadzin di zaman Nabi ketika hujan, tapi sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian masing-masing.
Karena semua orang tahu ketika hujan ke masjid pasti basah. Adakah orang datang ke masjid ketika hujan gak basah? Gak mungkin. Ya. Adapun virus itu kita ke masjid pasti kena. Seandainya pasti kena, jangan ke masjid. Bagaimana masjid terdekat dengan antum selama ini setahun lebih, hampir 2 tahun ini rapat-rapat, sholat, gak ada masalah. Lalu alasan dari mana antum tidak mau ke masjid? Ya. Kecuali orang-orang yang selama ini sholat rapat-rapat di masjid, asal pulang dari masjid, keluar dari masjid selalu terpapar bergelimpangan, boleh. Seperti hujan tadi. Ya. Sebuah kemungkinan tidak bisa dijadikan. Ambil contoh ekstrim. Ada satu maskapai sebulan sekali, nggak usah sebulan sekali, ini namanya contoh ekstrim. Seminggu sekali ada yang celaka tabrakan, meledak di udara bisa. Seminggu sekali, bayangkan. Taruhlah ada ratusan pesawat milik maskapai ini. Seminggu sekali meledak di udara, seminggu kali meledak. Bolehkah kita naik maskapai? Pertanyaannya boleh ya? Ya, kalau mau nggak mau kan bukan. Yang mau silakan, nggak mau juga. Ketika seseorang menaiki maskapai itu, apakah bisa dikatakan bunuh diri? Nggak bisa. Nggak bisa seminggu sekali. Sementara penerbangan dia sehari 3 kali atau 5 kali misalnya. Seminggu sekali ada yang meledak di udara. Ini namanya contoh. Ya. Nggak bisa, ini kemungkinannya meledak. Berapa persen? Mungkin mendekati 50%, 40%. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak dosa. Masih kemungkinan. Beda dengan hujan tadi pasti basah. Atau tiduran di rel kereta antara maghrib sampai isya. Itu kan rel kereta antara maghrib sampai isya kan jam-jam pulang kantor ya. Mungkin 5 menit sekali lewat. Ya, tiduran di rel kereta sudah dikatakan bunuh diri? Iya. Belum pernah kita dengar ada orang tiduran di rel kereta api sejam, ya, nggak mati. Nggak ada ceritanya, pasti mati. Seperti hujan basah tadi. Kalau tadi kan cuma seminggu sekali, ya, bukan setiap hari, bukan setiap saat. Ya. Nah, kejadian virus ini jauh lebih kecil persentasenya daripada pesawat yang meledak seminggu sekali tadi. Bagaimana mau menyalahkan? Taruhlah ini kita bodoh-bodohan saja, boleh atau tidak saja. Bagaimana mau menyalahkan orang yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah rapat-rapat hanya gara-gara sedunia ini? Ya. Ini bukan bahas satu kampung lagi, kan dunia. Nah, sinilah kita harus memakai diri, memakai kaidah. Jangan semuanya katanya. Tentu melihat kenyataan setiap hari di depan mata kita lebih selamat daripada melihat berita, medsos, televisi, internet. Dan kita ngurusin kampung kita atau komplek kita, taruhlah di sini setiap hari berjamaah rapat nggak ngapa-ngapain, lalu kita nggak berani gara-gara kita lihat handphone kan. Ya. Sementara handphone itu kan mengisahkan yang terjadi di Bekasi misalnya, di Kudus misalnya, atau di Brasil misalnya, atau di India. Ya, kenapa bapak sih? Tentu masing-masing beda. Itu bisa jadi tombol. Kalau ditaati dan itu melampaui batas. Ya. Yang pegawai negeri
tidak boleh pakai jilbab, wanitanya ditaati, itu bisa taubat. Yang laki-laki harus mencukur jenggotnya, itu bisa jadi taubat. Jadi ditaati yang melampaui batas. Melampaui batas maksudnya maksiat. Dengan taat kepada presiden kita jadi dosa, itu jadi taubat. Walillahil hamd, kita ingat-ingat dari Soekarno, Soeharto, Habibie sampai hari ini, sepertinya kita ingat-ingat belum ada presiden Indonesia yang menyuruh mewajibkan motong jenggot misalnya, melarang pegawai negeri wanita pakai jilbab misalnya, melarang atau mewajibkan merayakan Maulid Nabi tahlilan, mereka tahlilan, mereka Maulid Nabi banyak. Ya, mungkin hampir setiap tahun mereka duduk di Istiqlal merayakan Maulid Nabi. Tapi mewajibkan tidak. Ya. Maka untuk mengatakan bahwa presiden-presiden Indonesia ini taubat nanti, ya, sampai presiden-presiden kita mewajibkan menyuruh kita semua berbuat maksiat, baru itu taubat dan ditaati. Justru kalau antum paham fikul waqi, insyaallah pahamnya, yang mengajak orang lain, yang mengajak masyarakat untuk mengkeramatkan sebuah hubungan, itu presiden apa tokoh agama? Presiden apa tokoh agama? Tokoh agama mengajak jamaahnya untuk ziarah wali, mengajak masyarakatnya untuk berbuat syirik, menghafal selawat darinya, selawat bid'ah. Siapa? Presiden apa? Kiai-kiai. Dengan demikian kita tahu yang taubat siapa. Karena definisi taubat adalah ditaati dalam rangka maksiat. Kalau bicara Abu Lahab jelas, Fir'aun jelas, ya, penguasa dan mengajak kepada kemaksiatan dan ditaati. Walillahil hamd, presiden-presiden kita tidak mewajibkan maksiat. Ya. Mudah-mudahan tidak salah ingat ya. Di awal insyaallah, kalau toh ada mungkin ya tidak sampai mewajibkan, sekedar menghimbau pada beliau. Ya, kita lanjutkan as-sabi'ah yang ketujuh. Al-mas'alatul kabiratu anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Masalah besarnya adalah beribadah kepada Allah tidak sah, mentauhidkan Allah tidak sah kecuali bil kufri bit taghut, mengkufuri taghut. Kalau tidak kufur terhadap taghut, maka tidak sah tauhid kita. Maka wajib kita tolak yang namanya kuburan keramat, keris, jimat, ini itu wajib ditolak. Bukan apa yang ringan, tidak berpihak atau absen saja. Ya. Saya menyebut Allah, gimana jimat-jimat keris, Allah alamat. Ya. Pokoknya Tuhan saya Allah titik. Bagaimana jimat-jimat ini? Nggak tahu. Nggak mungkin. Dia harus lantang mengatakan bahwa jimat-jimat ini kufur, batil, syirik, harus ditolak, mengganggu tauhid, membatalkan tauhid. Tidak boleh bohong. Karena keyakinan itu tauhid tidak boleh ragu.
wajib yakin seyakin-yakin bahwa ini batil, bahwa ini salah, bahwa ini kufur. Maka dikatakan tadi, ani'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah, jauhi taghut. Faman 'abada Allah wa lam yakfur bit-taghut falaysa bimuwahhidin. Maka barang siapa menyembah Allah tapi dia tidak kufur terhadap taghut, maka dia bukan muwahhid. Dia bukan orang yang bertauhid. Berarti syirik di mana? Walaupun menyembah Allah, walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun zakat, walaupun haji, tapi dia tidak mengkufuri taghut, ya biarkan saja. Ya, kita nggak ngajak memang, tapi nggak usah disalahin. Barangkali dia punya ijtihad sendiri tentang kuburan keramat, tentang keris, sudah biarkan saja. Ini tidak sah, ini tidak boleh. ولهذا جعل المؤلف رحمه الله هذه المسألة كبيرة. Oleh karena itu muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjadikan ini masalah besar. Karena katsiran minal muslimina jahilaha fi zamanihi wa fi zamanina al-an. Karena kaum muslimin di zaman beliau dan kaum muslimin di zaman sekarang jahil dalam masalah ini. Berarti Syekh Utsaimin memahami fikul wahid, walaupun beliau belum pernah datang ke Indonesia ini, barangkali belum pernah datang ke daerah-daerah di negeri kita ini, di India, di Pakistan, di Bangladesh, tapi beliau tahu bahwa umumnya kaum muslimin tidak paham masalah tauhid. Umumnya kaum muslimin terkena syubhat bolehnya mengkeramatkan satu kuburan, meyakini bahwa benda-benda tertentu, tempat-tempat tertentu mendatangkan berkah. Padahal tempat tidak mendatangkan berkah. Termasuk apa? Kalau tidak beramal, Ka'bah nggak mendatangkan berkah apa-apa, tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Kalau kita datang ke sana di depan Ka'bah, duduk bersila, bengong, ngeliatin Ka'bah, liatin doang, kan? Tawaf kagak, sa'i kagak, ya, sholat enggak, ada manfaat? Tidak ada manfaat. Dia duduk, bahkan usap-usap Ka'bah, bid'ah jadi. Ya. Jadi walaupun ada tempat yang khusus mendatangkan berkah, itu harus dengan amal. Tawaf misalnya, sa'i misalnya, sholat misalnya, berdoa misalnya. Tanpa amal, sia-sia. Nggak ada gunanya Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, bagi kita nggak ada gunanya kalau di sana kita tidak beramal. Ya. Nah, jimat keris-keris ini tanpa amal mereka. Ya. Bahkan dengan amal juga tidak boleh. Karena ada amal diterima oleh Allah gara-gara jimat, gara-gara keris. Ya kan? Ini betapa beruntungnya kita yang paham. Lihat mayoritas saudara-saudara kita tidak paham. Ya. Bahkan insya Allah antum tahu 18 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun. Ngapain? Santai. Pulang hasilnya mengajak manusia mengunjungi kuburan-kuburan tertentu dengan safar. Mereka tidak tahu la tusaddu rihal illa ila salasati masajid. Mereka tidak tahu sabda Nabi bahwa perjalanan ibadah yang boleh dilakukan dengan safar hanya menuju 3 masjid. Mereka tidak paham, mereka tidak tahu.
sementara kita tahu apa enggak nikmat. Ya. Maka Imam Ahmad setiap kali ada orang yang mengatakan alhamdulillah, bersyukur kita atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, bersyukur kita atas nikmat iman dan Islam. Iman dan Islam, kata Imam Ahmad, kurang satu lagi. Apa? Iman nikmat besar, Islam nikmat besar, tapi jangan lupa ada satu lagi nikmat yang sangat besar. Apa? Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah mendapatkan nikmat iman, sudah mendapatkan nikmat Islam, tapi nggak paham sunnah. Tidak bisa membedakan mana sunnah mana bid'ah. Tidak bisa membedakan antara salawat Ibrahim dengan salawat Nariyah, salawat Al-Fatih, salawat Badar, tidak bisa bedain. Antara salat Qobliyah Ba'diyah, salat Qiyamul Lail, salat tahajud, salat witir dengan salat nisfu sa'ban, tidak bisa bedain. Sementara lewat guru kita bisa bedain. Alhamdulillah, nikmat besar, wajib kita syukur. InsyaAllah antum akan mengatakan lebih baik saya begini, jadi tukang bakso, tukang some, tukang cilok, tukang ojek, tapi faham sunnah, daripada teman saya jadi dirut anu, jadi manajer anu, bahkan ada jadi pejabat tapi nggak paham sunnah. InsyaAllah kita sampai pada kesimpulan seperti ini. Kalau kita ditawari, seandainya kita ditawari mau jadi dirut perusahaan besar itu tapi nggak paham sunnah, atau seperti ente jadi tukang cilok, satpam tapi paham sunnah, InsyaAllah kita pilih yang paham sunnah. Ada nikmat besar sekali, sangat besar sekali. Dan nikmat Allah yang besar ini Allah tidak berikan ke banyak orang, sedikit. Maka ada seorang syekh mengatakan, jika engkau mendengar di barat sana atau di timur sana ada ahlu sunnah, sampaikan salam. Kenapa? Karena ahlu sunnah itu sedikit. Ini pembicaraan 500 tahun lalu, 600 tahun yang apalagi sekarang lebih sedikit lagi ya. Kan sunnah itu makin lama makin banyak atau makin hilang? Makin hilang. Yang makin lama makin banyak bid'ah makin lama makin banyak. Ya. Di zaman Nabi bersama Abu Bakar dan Umar belum ada bid'ah. Di zaman Utsman muncul bid'ah. Zaman Ali lebih banyak lagi. Zaman Muawiyah lebih banyak lagi. Terus lebih banyak terus. Ya. Yang tidak ada di kita 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, sekarang ada. Sekarang ada. Dulu bermaaf-maafan itu Idul Fitri kan? Ya, zaman kita kecil dulu SD SMP bermaaf-maafan Idul Fitri. Lama-lama dan itu just bid'ah kan? Bermaaf-maafan di zaman Nabi itu kan ketika nggak ada hubungannya dengan Idul Fitri, nggak ada hubungannya dengan hari. Muncul beberapa belas tahun kemudian menjelang Ramadan bermaaf-maaf. Ya. Nanti nambah lagi. Ya. Sama dengan Qiyamul Lail berjamaah di luar Ramadan ya. Kita nggak ada. Zaman kita SD SMP ya, sekarang bermuncul. Apalagi tahun 90-an Maret sampai tahun 2000 Maret Qiyamul Lail berjamaah. Dan diniatkan, diumumkan di masjid anu, imamnya anu, jam sekian. Jelas ini. Yang tidak bid'ah kalau tidak diumumkan, terjadi begitu saja spontan. Dengan dalil bahwa ketika Nabi Qiyamul Lail, Ibn Abbas mengikuti dari sebelah
kirinya, lalu ditarik oleh Nabi ke sebelah kanannya. Hudzaifah juga pernah seperti itu. Tidak diumumkan di masjid ramai-ramai. Nah, ini ada peringatan dari beliau. Tanbih. La yajuzu itlaqu syirki awil kufri awil la'ni ala man fa'ala syai'an min dzalik. Tidak boleh memastikan si fulan syirik, si fulan kufur, si fulan terlaknat gara-gara dia melakukan perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan menyeru. Bolehkah langsung kita cap bahwa si fulan musyrik, si fulan kafir, si fulan menyeru? Bolehkah? Jawab tidak boleh. Ada saudara kita, teman kita sedang mengelus-ngelus keris. Kemudian keris itu ditaruh di atas ubun-ubunnya. Kemudian keris itu ditaruh di satu tempat, lalu dia seperti rukuk gitu di depan rukuk, di depan keris dia seperti rukuk. Kemudian dia jalan mundur. Jalan mundur setelah 10 meter atau 15 meter, baru dia jalan biasa. Langsung kita katakan ente musyrik. Boleh kan? Boleh kan? Tidak boleh. Apa yang dia lakukan jelas perbuatan syirik. Apakah pelakunya otomatis pasti musyrik? Boleh kita pastikan bahwa dia pasti musyrik? Belum boleh. Tidak boleh. Ya. Kita lihat teman kita atau tetangga kita mendatangi kuburan lalu sujud di depan kuburan, lalu kita bilang kemana-mana tetangga kita ini si fulan telah musyrik karena dia telah sujud di atas kuburan. Boleh kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Dengan syarat dia muslim ya. Kalau dia orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu ya jelas. Ya kafir, ya muslim, tidak usah begituan juga udah kafir, udah muslim. Ini muslim, saudara kita. Sering kita ketemu di masjid, assalamualaikum, salaman. Tiba-tiba kita lihat dia sujud menghadap ke batu misalnya, atau menghadap ke kuburan tadi. Bolehkah langsung kita katakan saudara kita telah muslim? Jawabnya belum. Belum boleh. Ya. Sampai apa? Hatta taqumu alaihi hujjah. Sampai hujjah itu datang kepada dia. Nah ini yang tidak gampang. Nah ketika kita menyampaikan itu haram, itu syirik, apakah dia pasti si pemerah? Kita kan belum. Ya. Oleh karena itu para salaf, para imam cukup membahas sujud di atas kuburan syirik, mengatakan bahwa babi itu halal kafir, mengatakan bahwa riba itu halal kafir, mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib kafir. Gitu. Gak usah bahas orang. Si A kafir, kenapa? Dia bilang kemarin babi halal. Si B juga kafir, kenapa? Dia bilang sholat tidak wajib. Gak usah. Kita bahas perbuatan. Gak usah bahas orang. Kecuali kita khalifah, kita amir, kita raja. Ada dengar orang mengatakan gak usah sholat tidak wajib, babi halal. Al-Quran makhluk, panggil, tegakkan hujjah. Tobat, alhamdulillah. Gak tobat menggalak dan dinyatakan sebagai kafir. Itu yang dilakukan oleh para imam terhadap Ja'ad bin Dirham, Jahal bin Sufyan, Ibnu Arabi, Sayyid Dinar, dan tidak banyak. Padahal yang mengucapkan kalimat-kalimat kufur selama 1400 tahun ini banyak musyrikin. Banyak sekali. Jutaan mereka. Ya.
Kaum muslimin yang mengucapkan kalimat-kalimat kufur itu jutaan mereka. Tapi yang dinyatakan kafir oleh para imam bisa dihitung. Cuman Ibnu Arabi, Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Sofwan, Syaksiti Jenar bisa dihitung. Kenapa? Karena mereka yang iqamatul hujjah, yang ditegakkan hujjah itu mereka tidak semua orang bisa. Berhubung kita bukan presiden, bukan khalifah, bukan penguasa, sudah jangan bahas Quran. Bahaslah perbuatan. Ya, contoh mudah Mu'adz bin Jabal. Kurang apa kafirnya Mu'adz bin Jabal? Sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi mengatakan wahai Mu'adz ini perbuatan kufur, berarti engkau telah kafir, ayo baca syahadat lagi? Enggak kan? Malah Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran, seandainya aku boleh memerintahkan orang untuk sujud kepada sama manusia, maka akan aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami." Enggak bahas Mu'adz, sujudnya Mu'adz. Ya. Kenapa? Itu tadi belum iqamatul hujjah, belum ada ilmu, berangkat dari kejahilan. Ya. Ada mawali, ada dhawabit istilah. Termasuk kebaikan. Beliau membawakan contoh sabda Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, karena ihtisab, mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni. Si fulan telah puasa Ramadan sebulan, dan insya Allah itu dilakukan karena iman, dan dia puasa karena mengharap pahala dari Allah. Lalu kita pastikan bahwa si fulan hari ini 1 Syawal atau malam 1 Syawal tidak punya dosa. Boleh? Boleh? Tidak. Tidak. Ya. Kecuali ada wahyu. Kecuali ada wahyu dari langit lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang tidak ada wahyu tidak boleh kita pastikan. Hatta di zaman Nabi. Kan sepulang perang Uhud kalau tidak salah, para sahabat itu mengatakan si A sahih, si B sahih, si C sahih, si D sahih. Tapi jangan engkau ucapkan apa yang engkau tidak tahu. Padahal jelas-jelas mati di medan perang, membela Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan sebagai syahid tidak boleh. Kecuali wahyu. Kalau wahyu jangankan sudah mati terbunuh, masih hidup. Masih hidup, masih segar buka. Lagi berdiri di atas gunung Uhud. Tiba-tiba gunung Uhud berguncang. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman berempat. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman berempat sedang berada di atas gunung Uhud, mungkin menjelang perang Uhud atau yang lain. Tiba-tiba gunung Uhud berguncang. Lalu Nabi mengatakan, "Usbut ya Uhud, diam wahai Uhud, fa inna fawqakumul yawm an-nabi as-siddiq wa syahidah." Diam wahai Uhud, karena di atasmu sekarang ini sedang ada seorang nabi, sedang ada seorang siddiq, dan sedang ada 2 orang syahid. Padahal masih hidup. Wajib kita yakini seyakin-yakinnya bahwa Umar dan Utsman syahid. Kenapa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun masih hidup waktu itu. Ya. Yang belum ada wahyu, cukup kita berharap. Mudah-mudahan saudara kita yang kemarin terbunuh dalam peperangan itu syahid. Mudah-mudahan saudara kita yang meninggal karena tahun ini syahid. Mudah-mudahan kita yang kemarin puasa Ramadan karena iman dan ihtisab diampuni semua dosanya. Allah. Ya, itu saja.